ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di hari Jumat. Khusus untuk teman-teman yang ikhwan, silakan dilihat dulu di tempat tinggalnya, di masjid tempat tinggalnya, apakah memungkinkan atau diperbolehkan oleh pemerintah setempat ya, RT RW-nya atau desanya, untuk melakukan sholat Jumat berjamaah. Bagi yang sudah bisa melakukan sholat Jumat berjamaah di sekitar tempat tinggalnya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan membawa hand sanitizer, kemudian sebelum berangkat dan mungkin setelah pulang dari masjid tetap mencuci tangan, tetap menggunakan masker, dan juga jangan lupa untuk membawa peralatan sholat sendiri ya, sejadah sendiri seperti itu. Alhamdulillah sudah hari Jumat hari ini teman-teman, jadi besok sudah masuk hari Sabtu, kemudian hari Minggu teman-teman boleh istirahat, artinya istirahat di rumah ya. Emang selama ini juga di rumah ya, maksudnya tidak ada kegiatan pembelajaran rutin secara online di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu teman-teman boleh digunakan untuk istirahat, boleh digunakan untuk bermain. Jangan lupa teman-teman mainnya main keluar rumah ya, boleh main layang-layangan untuk yang ikhwan, mungkin main yang lain gitu ya. Untuk akhwat juga boleh keluar ke rumah, main sepeda dan lain sebagainya. Jangan terlalu sering bermain smartphone atau bermain HP ya. Teman-teman, main HP itu boleh digunakan untuk keperluan belajar mengajar ya. Kalau Sabtu Minggu teman-teman silahkan untuk bersosialisasi, bermain dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, melakukan kegiatan-kegiatan permainan fisik di luar nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, baik, untuk hari Jumat ini ayah bunda, saya ingatkan kembali kalau hari Jumat itu tidak ada kegiatan iqra tahfiz. Jadi kalau di pelajaran di sekolah biasanya hari Jumat itu nanti akhirnya, ujungnya atau menjelang kepulangannya setelah sholat Jumat, ada sholat Jumat itu anak-anak itu akan belajar pramuka ya. Jadi memang kegiatan yang memang fisik gitu ya, seperti itu, untuk melatih ketangkasan teman-teman kita ya, untuk melatih ketangkasan anak-anak kita gitu, seperti itu. Oke, untuk Jumat ini seperti biasa nanti teman-teman silahkan untuk mengisi absen di Google Form. Kemudian setelah mengisi absen, nanti teman-teman silahkan untuk melihat video ini di YouTube. Setelah itu mungkin ada sedikit evaluasi ya, evaluasi nanti dari apa yang Bapak sampaikan di video ini. Nanti Bapak kasih form evaluasinya yang ada di Google Form juga, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Begini, untuk hari ini Bapak akan sedikit bercerita ya. Cerita, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya dan sedikit memberikan wawasan baru untuk kita ya. Oke, baik teman-teman, ketika umat muslim ya berada di Madinah, itu kaum kafir Arab ya, yang dipimpin oleh atau dikoordinasi oleh kaum kafir Quraisy itu ingin menyerang Madinah ya. Kaum kafir yang dari Mekah ya, itu datang ke Madinah untuk menyerang Madinah ya. Nah, ketika mau menyerang Madinah,
kebetulan kekuatan umat muslim pada saat itu masih kecil, jadi untuk melawan begitu banyak pasukan yang dibawa oleh kafir Quraisy dan orang-orang kafir Arab lainnya itu tidak kuat. Akhirnya adalah seorang sahabat Rasul yang berasal dari Parsi atau Persia, sekarang negaranya itu Iran, yaitu Salman Al-Farisi itu memberikan pendapat ya. Tapi sebelum memberikan pendapat, Salman Al-Farisi ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ada wahyu nggak? Artinya ada nggak petunjuk dari Allah atau wahyu untuk menghadapi perang ini? Rasulullah mengatakan belum ada. Nah akhirnya Salman Al-Farisi memberikan pendapat. Pendapatnya adalah kalau di tempat saya, katanya atau di Persia, itu kalau kami mau berperang maka kami menggali parit ya. Menggali parit, teman-teman tahu parit ya. Nah, menggali parit. Dengan menggali parit itu kami pasukan itu bersembunyi di parit itu dan menunggu musuh seperti itu. Nah, usulan itu diterima oleh Rasulullah dan akhirnya kota Madinah itu dilindungi oleh parit, dibuatkanlah parit oleh umat muslim dan pasukan muslim menunggu di sana seperti itu, menunggu di parit-parit itu, menunggu musuh datang. Dan dibuktikan dalam peristiwa itu ya, peristiwa itu disebut dengan perang Khandaq. Di peristiwa perang Khandaq itu umat muslim diberikan kemenangan oleh Allah ya, dengan ikhtiar yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, Bapak akan lanjutkan cerita tentang Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi juga memiliki amalan lain yang memang luar biasa. Pada suatu ketika Salman Al-Farisi pernah menggendong ibunya ya dari Iran menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi diceritakan bahwa beliau itu menggendong ibunya. Nah, jadi Iran ke Mekah itu jaraknya jauh ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin jaraknya antara Jakarta sama Surabaya mungkin ya, jarak sekitar kurang lebih seperti itu. Bayangkan dari Jakarta sampai Surabaya menggendong orang gitu ya, menggendong ibunya dari Iran ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah mengetahui cerita itu sampai menangis gitu, terharu gitu. Karena perjuangannya si Salman Al-Farisi ini, sahabat Salman Al-Farisi ini untuk menggendong ibunya ke Mekah. Kenapa Pak sahabat Salman Al-Farisi menggendong ibunya? Karena kebetulan pada saat itu Salman Al-Farisi bukanlah orang yang kaya raya. Jadi untuk mempunyai unta mungkin pada zaman itu ya, atau mungkin membayar orang untuk menandu ibunya itu tidak bisa. Jadi dalam tanda kutip nggak ada uang gitu untuk beli unta, nggak ada uang untuk bayar orang untuk membuat tandu gitu ya untuk ibunya untuk dibawa ke Mekah, itu dia nggak punya. Jadi ya udahlah digendong aja gitu, seperti itu. Nah kemudian kita lanjut. Salman Al-Farisi kalau di Indonesia ya itu digunakan namanya untuk masjid yang ada di Bandung ya. Salah satu masjid yang ada di Bandung itu ada masjid di Bandung, tepatnya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu ada masjid yang namanya Masjid Salman Al-Farisi. Itu siapa sih Pak yang memberikan nama? Yang memberikan nama adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah alumni atau lulusan dari ITB. Nah kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, karena ITB itu teman-teman aslinya adalah memang perguruan tinggi yang perguruan tinggi yang memang didirikan oleh Belanda. Dan ketika Indonesia belum merdeka, Pak Soekarno itu kuliah di situ, ya, hingga mendapatkan gelar insinyur.
Nah, ketika sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, dan Pak Soekarno sudah menjadi seorang presiden, dia ada rasa rindu lah ya, istilahnya mah kangen gitu ya, melihat kampus dia yang dulu gitu, melihat perguruan tinggi dia yang dulu. Dia datang ke Bandung, dia mengunjungi ITB. Nah, kemudian ketika di ITB, ternyata di ITB itu belum ada masjid gitu. Ketika beliau datang tuh nggak ada masjid gitu ya. Akhirnya dia mengumpulkan pengelola ITB, dan ketika itu ya sudah, kita bangun masjid di sini gitu ya, untuk kepentingan kampus gitu. Nah, ketika masjidnya sudah jadi, mau dikasih nama apa nama masjidnya gitu ya. Akhirnya dia bertanya kepada orang gitu ya, kepada yang lainnya gitu. Di Islam itu ada nggak sih arsitek, katanya, arsitek awal gitu ya, arsitek awal gitu ya. Karena memang ITB itu memang kampus yang memang konsentrasinya adalah untuk teknologi ya gitu ya. Salah satunya ada teknologi sipil gitu ya. Ada nggak sih? Nah, pada saat itu dijawab bahwa pada awal generasi Islam ada nama sahabat yang namanya Salman Al-Farisi, yang kemudian menjadi arsitek kemenangan umat muslim pada perang Khandaq, yaitu memberikan saran untuk membuat parit dalam peperangan seperti itu. Jadi Salman Al-Farisi dianggap sebagai arsitek pertama generasi Islam seperti itu ya. Oleh karena itu disetujui oleh Pak Soekarno, akhirnya masjid yang ada di ITB itu namanya Masjid Salman Al-Farisi seperti itu. Ya, begitulah teman-teman cerita Bapak untuk hari ini. Jadi jangan lupa kita terus mencoba untuk berbakti pada orang tua. Minimalnya kita, kalau memang kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk orang tua kita ya, minimalnya kita diam untuk artinya kalau ketika orang tua kita berbicara, maka kita diam gitu ya. Mau ngomongnya enak kek, ngomongnya nggak enak, ya udah diam aja gitu ya. Karena karena itu salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua yang gitu. Diam aja gitu, seperti mau hati kita lagi kesel, mau hati kita lagi seneng, kalau menghadapi orang tua ya sudah diam aja gitu ya. Walaupun apapun yang diucapkan sama orang tua kita mungkin ada yang kurang benar atau apa, ya udah diam aja seperti itu ya. Karena itulah caranya kita untuk berbakti kepada orang tua. Oke, seperti itu. Oke, baik teman-teman, jangan lupa pesan Bapak untuk besok ya, Sabtu Minggu. Karena kalian sudah memegang smartphone atau HP dari Senin sampai Jumat, kalau bisa Sabtu Minggunya itu main di luar rumah gitu ya. Tapi jangan jauh-jauh ya, sekitar rumah aja. Boleh main sepeda, boleh main layang-layangan, boleh main kelereng, boleh main, mungkin kalau akhwatnya boleh main masak-masakan, atau mungkin boleh main sepeda juga gitu ya. Yang penting teman-teman jangan main games di smartphone lagi gitu. Karena memang kalian selama di rumah juga fisiknya juga harus digerakkan gitu, jangan diem terus gitu. Karena kalau di sekolah kan kita seminggu sekali pasti olahraga ya. Nah, kalau sekarang online, jangan sampai selama seminggu itu kalian cuma pegang HP terus di depan HP terus seperti itu ya. Ya, oke. Thanks, happy weekend, selamat berakhir pekan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita kembali berkumpul di sekolah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.